Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang di rumah, semoga kalian selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, hari ini kita akan mulai belajar, yaitu materi kali ini adalah yang bertema Aku Selalu Dekat Dengan Allah. Namun sebelum materi kita mulai, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang nanti kita akan pelajari selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah telah selesai. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu Aku Selalu Dekat Dengan Allah. Nanti yang akan kita bahas adalah mengimani Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Namun tidak semua Asmaul Husna kita bahas. Kita akan bahas 7 Asmaul Husna, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, Al-Akhir. Nantinya setelah kita mempelajari Asmaul Husna di atas tadi yang sudah saya sampaikan, kalian akan mempunyai nilai atau perilaku mulia, yaitu pribadi yang dermawan, pribadi yang jujur atau amanah, pribadi yang tawakal, pribadi yang tangguh, pribadi yang toleran, pribadi yang adil, dan pribadi yang bertakwa. Namun sebelum kita bahas Asmaul Husna, mari kita baca bersama-sama Asmaul Husna mulai dari awal sampai akhir. Kalian yang di rumah mengikuti Asmaul Husna yang akan kita baca bersama-sama. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir Al-Ghaffar Al-Qahhar Al-Wahhab Ar-Razzaq Al-Fattah Al-Fattah Al-Halim Al-Qabid Al-Basit Al-Khafid Al-Rafi' Al-Mu'izz Al-Mudhill As-Sami' Al-Bari
البصير الحكم العليم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع يا الله جلال جلال يا الله جلال جلال يا الله جلال جلال يا الله جلال جلال الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا الله جلال جلال يا الله جلال جلال يا الله جلال جلال يا الله جلال جلال المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا الله جلال جلال يا الله جلال جلال. Baik anak-anakku, Asmaul Husna telah kita baca sama-sama. Sekarang kita masuk ke pembahasan materi, yaitu pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri dari dua kata, asma yang berarti nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi Asmaul Husna adalah dapat diartikan sebagai nama-nama yang indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti keagungannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 180, artinya, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi anak-anakku sekalian, ketika kalian berdoa, mintalah dengan menyebut nama-nama Allah, yaitu Asmaul Husna. Nama-nama Allah itu ada 99 nama-nama Allah yang begitu indah. Ya. Jadi ketika kalian berdoa, selalu menyebut nama-nama Allah itu, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menginginkan sesuatu, ya, contoh kita menginginkan sesuatu dari orang, sebelum kita meminta tentunya kita akan memujinya. Kalau kita meminta sama Allah, maka kita harus memuji Allah terlebih dahulu. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dari Abu Hurairah. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama. 100 kurang 1 ya. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Di sini bukan berarti kalau kalian hafal Asmaul Husna hanya hafal saja, tidak mengamalkan, lalu kalian masuk, tidak. Kalian harus mengamalkan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna supaya kalian masuk surga. Ya. Jadi bukan hanya menghafal tapi menghayati apa isi dari Asmaul Husna. Ya. Setelah mengerti atau menghayati, kalian amalkan apa yang ada di Asmaul Husna atau sifat-sifat Allah, nama Allah yang terkandung di dalamnya. Maka ketika kalian sudah mengamalkan, maka Allah melalui Rasulnya tadi dikatakan tak akan memperoleh balasan, yaitu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah memahami makna Asmaul Husna satu persatu. Orang yang beriman akan menjadikan 7 sifat Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna sebagai pedoman hidupnya dengan berperilaku yang pertama adil, pemaaf, bijaksana, menjadi pemimpin yang baik, selalu berintrospeksi diri, berbuat baik dan berkasih sayang, bertakwa, menjaga kesucian, menjaga keselamatan diri, berusaha menjadi orang yang terpercaya, memberikan rasa aman pada orang lain, suka bersedekah, dan sebagainya. Ya. Nanti kita akan bahas 7 Asmaul Husna. Ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang akan kita bahas nanti. Baik, langsung saja yang pertama adalah Al-Karim. Al-Karim ini mempunyai arti yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Allah maha mulia di atas segala-galanya, sehingga apabila seluruh makhluknya tidak ada satupun yang taat kepadanya, tidak akan mengurangi sedikit pun kemuliaan Allah. Jadi, Allah itu sudah mulia. Walaupun hambanya ini durhaka semua kepada Allah, Allah tetap mulia. Karena memang Allah itu memiliki sifat Al-Karim. Sudah sejak dulu Allah itu memiliki kemuliaan. Jadi tanpa hambanya itu beribadah kepada Allah, maka Allah sudah mulia. Karena memang ketika kita beribadah kepada Allah, kita yang butuh, bukan Allah yang butuh. Jadi ketika kita sholat, itu kita yang butuh. Ya, pahalanya untuk diri kita. Ketika kita sedekah, maka pahalanya juga untuk kita. Jadi Allah tidak membutuhkan hambanya. Justru hambanya lah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min dapat dimaknai Allah sebagai maha pemberi rasa aman bagi makhluk ciptaannya dari perbuatan zalim. Jadi ketika kalian sudah percaya dan yakin dengan sifat Allah yaitu Al-Mu'min, maka kalian tidak akan pernah takut sedikit pun selain takut kepada Allah. Kepada makhluk tidak akan pernah merasa takut. Kenapa? Karena hati kalian sudah benar-benar beriman kepada Allah. Karena orang beriman itu yakin sama Allah bahwa yang memberi keamanan, yang menjaga makhluknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah sumber rasa aman dan keamanan dengan menjelaskan sebab-sebabnya, ya. Jadi hanya Allah lah yang bisa memberi rasa aman kepada makhluknya. Jadi jangan berlindung kepada selain Allah. Yang ketiga adalah Al-Wakil. Artinya Allah yang memelihara atau yang maha terpercaya. Allah memelihara dan menyelesaikan segala urusan yang diserahkan oleh hambanya kepadanya, tanpa membiarkan apapun terbengkalai. Jadi kalau kalian mempunyai masalah, ya serahkan semuanya kepada Allah. Kita sebagai hamba hanya bisa pasrah. Ya, yang menentukan adalah Allah. Serahkan semuanya kepada Allah, karena memang Allah itu mempunyai sifat Al-Wakil,
ya, yang menyelesaikan segala urusan. Jadi kalau kalian berdoa, ya ada urusan sedang diuji, maka sebut-sebutlah nama Allah yaitu Al-Wakil. Al-Wakil, Al-Wakil. Maka semua urusan kalian akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang keempat adalah Al-Matin. Al-Matin berarti bahwa Allah Maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Kekukuhannya dalam prinsip sifat-sifatnya tidak akan Allah melemahkan suatu sifatnya. Allah juga Maha kukuh dalam kekuatan-kekuatannya. Jadi Al-Matin ini adalah artinya Allah itu Maha kuat, Maha perkasa. Ya. Allah tidak lemah sedikit pun. Ya, maka kalau kalian ingin diberi kekuatan oleh Allah, sebut Al-Matin. Al-Matin, Al-Matin. Ya, maka kalian akan mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah Al-Jami'. Al-Jami' berarti Allah Maha mengumpulkan dan mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Ya. Karena memang semua alam ini adalah ciptaan Allah. Maka Allah sanggup mengumpulkan semuanya yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Kemampuan Allah Subhanahu wa taala tersebut tentu tidak terbatas sehingga Allah mampu mengumpulkan segala sesuatu, baik yang serupa maupun yang berbeda, yang nyata maupun yang gaib, yang terjangkau oleh manusia maupun yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, dan lain sebagainya. Jadi Allah itu Maha Kuasa, bisa mengumpulkan semua yang ada di dunia ini. Ya. Terus yang keenam adalah Al-Adil. Al-Adil berarti Maha Adil. Ya. Keadilan Allah Subhanahu wa taala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi apapun dan siapapun. Ya. Beda dengan di dunia. Ya. Kalau seorang hakim bisa dipengaruhi. Ya. Pengadilan di dunia itu bisa berubah-ubah, tapi pengadilan Allah tidak akan pernah berubah. Pengadilan di dunia kadang-kadang bisa berubah, tapi pengadilan Allah tidak akan pernah berubah. Karena memang Allah memiliki sifat Al-Adil. Ya, jadi tidak bisa disogok. Kalau di dunia masih bisa ya. Kalau uangnya banyak pasti bisa menyogok. Tapi nanti di akhirat pengadilan Allah itu tidak akan bisa dirubah. Allah Maha Adil karena Allah selalu menempatkan sesuatu pada tempatnya yang semestinya sesuai dengan keadilannya yang maha sempurna. Terus yang ketujuh adalah Al-Akhir. Al-Akhir berarti zat yang maha akhir. Maha akhir di sini dapat diartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling kekal. Tidak ada sesuatu pun setelahnya. Tatkala semua makhluk bumi seisinya hancur lebur, Allah Subhanahu wa taala tetap ada dan kekal. Baik anak-anakku, setelah kita mempelajari sifat Asmaul Husna yang 7 tadi, maka kita harus bisa mengamalkan apa yang telah kita sampaikan tadi. Sebagai orang beriman, kita wajib mengamalkan agar kita memperoleh hidup bahagia dunia dan akhirat. Lalu apa perilaku-perilaku orang yang mengamalkan sifat Asmaul Husna tadi? Yang pertama adalah menjadi orang yang dermawan. Sifat dermawan ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Karim, yang Maha Pemurah. Sehingga sebagai wujud keimanan tersebut, kita harus menjadi orang yang pandai membahagiakan orang lain dalam bentuk harta atau bukan. Yang pertama adalah selalu menyisihkan uang jajan untuk kotak amal misalnya. Setiap hari Jumat, kalian kalau Jumatan, sisihkan sebagian
uang jajan kalian untuk mengisi kotak amal. Terus yang berikutnya adalah membantu teman yang sedang dalam kesulitan. Ya. Yang ketiga, menjamu tamu yang datang ke rumah sesuai dengan kemampuan. Lalu sifat yang kedua adalah menjadi orang yang jujur dan dapat memberikan rasa aman. Menolong teman atau orang lain yang sedang dalam bahaya atau ketakutan. Yang berikutnya adalah menyingkirkan duri, paku, atau benda lain yang ada di jalan. Misalnya kalian menemukan ya benda-benda yang berbahaya di jalan, maka kalian harus menyingkirkannya. Terus yang berikutnya adalah membantu orang tua atau anak-anak yang akan menyeberang di jalan. Ya. Itu. Terus yang ketiga adalah senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa diwujudkan dengan menjadi pribadi yang mandiri, melakukan pekerjaan tanpa harus merepotkan orang lain, bekerja atau belajar dengan sungguh-sungguh karena Allah tidak akan mengubah nasib seseorang, belajar dengan sungguh-sungguh ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib seorang yang tidak mau berusaha. Jadi kalau kalian ingin sukses, kalian harus belajar, harus berusaha. Ya, karena ilmu itu tidak akan didapat kecuali dengan belajar. Kalau malas belajar ya menjadi orang yang bodoh, ya akhirnya nanti kesulitan. Terus yang keempat adalah menjadi pribadi yang kuat dan teguh pendirian. Hal ini bisa diwujudkan dengan cara tidak mudah terpengaruh oleh rayuan atau ajakan orang lain untuk melakukan perbuatan tercela. Kuat dan sabar dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan yang dihadapi. Terus perilaku yang kelima adalah berkarakter pemimpin. Ya. Bisa diwujudkan dengan cara apa? Mempersatukan orang-orang yang sedang berselisih. Contoh teman kalian sedang berantem ya. Kalian harus bisa memisahkan. Jangan malah dibiarkan ya. Terus yang berikutnya adalah rajin melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Terus hidup bermasyarakat agar dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Terus perilaku yang berikutnya adalah adil. Ya. Tidak memihak atau membela orang yang bersalah meskipun ia saudara atau teman kita. Jadi kalau salah, ya salah. Itu namanya adil. Kalau benar, benar. Jangan mentang-mentang karena itu teman kita, padahal teman kita salah, lalu kita bela. Itu namanya tidak memiliki sifat adil. Terus yang ketujuh adalah perilakunya menjadi orang yang bertakwa. Hal ini bisa diwujudkan dengan cara selalu menaati semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Perintah Allah itu apa contohnya? Sholat, ya, puasa, zakat, terus menolong orang yang sedang kesulitan. Itu salah satu contoh perintah Allah. Terus meninggalkan dan menjauhi semua larangan Allah. Contohnya apa? Mencuri, minum minuman keras, berjudi, ya, pergaulan bebas, melawan orang tua, ya, dan larangan yang lainnya. Itu namanya takwa. Takwa itu artinya menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Baik anak-anakku, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tolong jangan lupa kalian isi daftar hadir dengan cara kalian mengetik diketik di kolom komentar nama dan kelas. Terus setelah kalian menonton video ini sampai selesai, jangan lupa kalian simpulkan apa isi materi pada hari ini. Ya. Nanti kesimpulannya kalian tulis di kolom komentar juga. Jangan lupa kasih nama, lalu simpulannya apa. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.